Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang trayek pH dan penggunaan indikator. Kalian tahu nggak apa itu trayek pH? Saya Pak, trayek pH itu adalah rentang nilai pH di mana suatu indikator itu mengalami perubahan warna. Benar sekali jawabannya. Jadi trayek pH ini merupakan suatu nilai skala perubahan warna dari sesuai dengan indikator masing-masing. Jadi setiap indikator ini memiliki trayek pH yang berbeda-beda sehingga cocok digunakan untuk menentukan tingkat keasaman atau kebasaan satu larutan. Nah, trayek pH ini sangatlah penting digunakan dikarenakan trayek pH ini, skala pH ini digunakan untuk menentukan nilai pH atau tingkat keasaman dan kebasaan sesuai dari perubahan warna yang terjadi. Nah, kalian bisa nggak sebutkan apa saja contoh-contoh indikator yang biasa digunakan? Saya Pak, indikator yang biasa digunakan yaitu indikator phenolphthalein, kemudian metil jingga, metil merah, metil biru, lalu kertas lakmus, dan juga yang mudah didapat seperti indikator alami. Benar sekali jawabannya. Jadi setiap indikator itu memiliki rentang pH atau trayek pH yang berbeda-beda. Contohnya metil merah itu memiliki trayek pH yaitu dari 4,2 sampai dengan 6,2. Kemudian metil jingga dari trayek pH-nya yaitu 3,1 sampai dengan 4,4. Kemudian indikator phenolphthalein itu trayek pH-nya yaitu dari 8,3 sampai dengan 10. Nah, dari rentang-rentang nilai trayek pH itulah yang dimaksud trayek pH, di mana ketika ditambahkan indikator tersebut, maka larutan itu akan berubah warna di pH-pH tersebut. Contohnya tadi, di indikator phenolphthalein, maka perubahan warnanya akan terjadi di sekitar kisaran pH 8,3 sampai dengan 10. Jadi, di trayek pH itulah yang akan terjadi suatu perubahan warna. Nah, apakah kalian bisa jelaskan kenapa pemilihan indikator itu sangat penting digunakan? Saya Pak, jadi, pemilihan indikator yang sesuai itu sangatlah penting dikarenakan setiap indikator itu memiliki trayek pH yang berbeda-beda, memiliki suatu perubahan warna yang berbeda-beda. Jadi, indikator yang tepat, yang sesuai itu sangat penting untuk dipilih. Jikalau kita salah saja memilih indikator, maka larutan yang akan kita uji itu maka tidak terjadi suatu perubahan warna. Jadi, hasil yang kita dapat itu tidak akurat. Nah, sesuai juga yang dengan Bapak katakan tadi, contohnya yaitu indikator phenolphthalein, di mana memiliki trayek pH 8,3 sampai 10. Jadi, rentang perubahan warnanya pada pH tersebut. Nah, maka dari itu, indikator phenolphthalein bisa digunakan pada larutan yang bersifat basah, di mana akan terjadi perubahan warna. Nah, kemudian metil jingga, trayek pH-nya itu 3,1 sampai dengan 4,4. di mana akan terjadi suatu perubahan warna pada rentang pH tersebut. Jadi, metil jingga ini bisa digunakan untuk menguji suatu larutan yang bersifat asam. Jadi, pemilihan indikator ini sangatlah penting untuk mendapatkan suatu hasil yang akurat dan hasil yang maksimal dalam praktikum.